Iko mungkin agak menggelitik karena mungkin para wartawan tak lalu berani tanya kapak, tapi ambo tanya kapak lo. Bila rencana apa? Reshuffle kabinet Mahyaldi. Ya, kita kalah jalan. Cik, 2, 3. Dah mulai no. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun sana basuh balik Jo Yuang Tabuzer Yuang tagi budak seringnya di Pot Bungo. Luar biasa dun sana Ariko yang berada di Istana Gubernur Sumatera Barat. Maaf dun sana yang lapeh masker, tapi ingat dun sana selalu gunakan masker walaupun ambo kini Pak Gubernur ada di siko insyaallah Ala vaksin. Ala vaksin. Dan ikut protokol kesehatan. Ya, Pak. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, Pak Buya. Buya, boleh. Kalau beliau kan beliau juga Ustadz kalau di sana. Buya lihat Buya. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah lama nak basuh ju Buya dulu sabalun jadi gubernur. Iya. Inilah jadi gubernur. Alhamdulillah basuh ju beliau. Kalau beliau ngecek di sana payah mencari yang tagia, tapi sebenarnya beliau agak sibuk tuh payah mencari di sana. Mbak Buya, kini kondisinya lah berapa bulan Buya jadi gubernur ke Buya? 25 Februari. Kini lah bulan Agustus. Insyaallah lah 5 bulan. Iya. Dan 5 bulan perjalanan jadi gubernur. Begitu barekkah menjadi gubernur Provinsi Sumatera Barat atau Babu ya? Cuci lain step ya. Kalau surang barek. Tapi kalau bersama insyaallah ringan. Jadi intinya sebenarnya kepemimpinanku tidak akan barek kalau kerjakan bersama-sama nak ya. Nah, ambo mungkin langsung saja Bu ya. Salah satu tujuan ambo datang bertamu ju Bu ya, ada satu persoalan yang ambo dengar di luar terkait dengan persoalan COVID di Sumatera Barat. COVID, ya. Ya. Buya dianggap kinerja Buya tidak begitu bagus terhadap COVID kecil masyarakat loh. Ya. Apa sih karena gubernur kini masalah COVID kok tidak begitu peduli? Betul tidak seperti itu? Ya. Jadi dalam hak kerja pemerintah, nah, kan? Pemerintah itu kan apa surang lah. Iya. Ya kan? Pemerintah itu ada wakil gubernur. Iya, iya. Kemudian ada OPD-OPD, ya, dinas-dinas. Iya, iya. Nah, maka itu di dalam Karajo itu maka ada distribusi Karajo. Yeah. Tidak sadol mungkin bisa kita Karajo kan. Serpo misalnya kaitan jo COVID, ya itu ada sebagian dikerajo oleh wakil gubernur. Yeah, yeah. Dan kemudian ada beberapa pertemuan, rape, apa segala macamnya, kemudian kunjungan, dan kemudian nah ketika wakil gubernur mengerjakan yang lain, nah bu bisa mengerjakan hal yang sama. Jadi maka itu ada pembagian. Dan kemudian ada distribusi. Kemudian itu juga di dinas kesehatan. Kenapa boleh awalnya punya ada satgas itu kan. Terus ini kaitan dengan koordinasi ke lapangan masalah kesehatannya, itu adalah dinas kesehatan. Dan kaitan dengan kini kebutuhan oksigen, itu kita bentuk satgas oksigen ya, dan kemudian kaitan juga pengawasan rumah sakit, dan kemudian juga koordinasi dengan bupati wali kota, dan kemudian koordinasi yang sifatnya adalah Sumatera Barat ataupun juga koordinasi dengan pihak-pihak lain. Nah, mungkin di situ ambo melakukan, kemudian ada wakil gubernur melakukan. Jadi karena itu makanya permasalahan COVID di Sumatera Barat kan kita bisa kendalikan. Iya. Ya, dan kemudian walaupun memang jumlah pada saat angkunya tinggi, dan itu bukan hanya Sumatera Barat, dan Jawa juga lebih tinggi, dan kemudian berapa saat yang lalu Sumatera Barat itu ada 5 sampai yang ada namanya PPKM darurat, dan kemudian kini menjadi level sampai, dan itulah berkurang, hanya tinggal kini Kota Padang. Jadi maksudnya itu dengan apa yang kita lakukan itu memberikan dampak yang positif dengan adanya pengurangan tadi kaitan dengan penyediaan oksigen, ya alhamdulillah ya. Kemudian kaitan dengan tambahan tempat tidur, itu dengan koordinasi dengan bupati wali kota dan kemudian dinas kesehatan kabupaten kota, dan penyediaan tempat tidur itu cukup ada peningkatan. Jadi dalam koordinasi itu merasa semuanya itu terkoordinasi secara baik, dan kemudian permasalahan-permasalahan yang ada itu bisa teratasi. Jadi maksud itulah
di dalam kinerja yang dalam saat kini di samping masalah kesehatan, juga ada hal-hal lain yang kita kerja masalah perekonomian. Nggak melulu itu saja dong, karena banyak kehidupan masyarakat di Sumatera Barat kok nggak hanya persoalan COVID, masalah ekonomi, masalah sosial, budaya dan lainnya. Justru kalau seandainya kita fokus ke sinan saja, hanya Ambo, wakil gubernur dan kemudian yang lain hanya fokus ke situ, yang lain siapa yang terbengkalai. Siapa yang akan melakukan? Ya contohnya beberapa saat yang lalu tentang distribusi bantuan. Nah, karena itu kan melalui dinas sosial. Nah, kemudian tentu kita lakukan penguatan ke lapangan. Itu mungkin kita lihat di lapangan di mana realisasinya. Ada menyampaikan bahwa serapan bantuan sosial ke masyarakat itu kurang, tapi dalam kenyataan kan tidak. Ya, dan dana BLT kemudian dana untuk PKH, kemudian juga yang terbaru adalah ada 10 kilogram per kepala keluarga. Itu kan terdistribusi secara baik bersama dengan pihak ketiga, dan semua yang kita lakukan di Sumatera Barat berkaitan dengan program dan kegiatan itu berjalan. Dan kemudian ada yang belum sempurna. Dan barangkali mungkin tentu ada faktor-faktor ya. Jangankan kita, Pak Jokowi juga, nggak semuanya juga terlaksana secara baik kan. Ya, juga mensinergikan dengan bagian-bagian lain. Jadi maksud saya itu dalam situasi sekarang ini, ayo ketika ada kekurangan ya kita lengkapi. Ya, ketika ada masalah ayo kita bicarakan secara baik. Ya, sehingga memang salah satunya itu akan terlaksana secara baik, dan tidak saatnya dalam sulit susah dan kita saling menyalahkan. Sekiranya bukan saatnya untuk seperti itu. Justru ketika saling menyalahkan, saling menuding itu segala macamnya, justru itu salah satu yang akan memperlambat pekerjaan. Akhirnya sibuk dengan menyalahkan orang sehingga kinerja terbengkalai. Jadi Dun Sana, pada hakikatnya dari pembicaraan dengan Pak Gubernur kini, hanya dengan 5 bulan awak belum bisa mengukur sukses atau tidak. Seperti beliau kecaan, kalau kendala-kendala pasti ada Pak. Pastilah. Artinya yang mungkin belum berjalan sempurna itu sedang diusahakan. Jadi kadang-kadang nyomodeko Pak, kadang-kadang netizen Sumatera Barat Indonesia Pak muncul Pak ke media sosial hanya kecana Pak nak kerajo gitu. Nah, kadang-kadang mungkin perlu juga Pak cocok keluar di media sosial. Biar tahu lo masyarakat kinerja. Tapi sebetulnya Ambo Dun Sana laman mencari langsung dan berapa postingan beliau di media sosial, dan terlihat memang tidak semua yang terekspos itu masalah COVID. Kadang-kadang orang membaikkan masalah COVID. Saya dikecan Pak Mayoldi tidak peduli COVID. Padahal kalau Dun Sana mengikuti media sosial beliau, akun Facebook beliau itu sangat banyak. Jadi Dun Sana bisa mengikuti perkembangan. Tapi lihat beliau sebagai kepala pemerintah, bukan sosok yang pribadi. Nah Pak, dengan kinerja yang 5 bulan, kemudian banyak tekanan Amboraso pasti, bukan hanya persoalan dari netizen. Kalau netizen itu yang didangan mana Pak, kadang-kadang nak gubernur Pak, membuat mundur Pak kita. Ambo prinsip model itu Pak gitu. Nah, Ambo melihat ketika Pak memimpin di masa pandemi, tentu barik beban kon dipikul kita. Ba'a menekan angka supaya tidak ada angka kematian, angka yang terinfeksi COVID. Kemudian harus memikirkan masalah sosial tadi, masalah program-program unggulan Bapak terhadap pertanian. Kan berbagi kerja dengan wakil gubernur, dengan kepala dinas. Artinya itu akan menambah beban yang lebih dari kepemimpinan gubernur yang sebelumnya. Karena mungkin di masa pandemi Pak Irwan Prayitno dulu sempat di masa pandemi. Nah, Pak, kendala yang Pak hadapi kok bisa teratasi enggak menurut Pak secara Pak sebagai gubernur kepala daerah di Sumatera Barat dengan dibantu oleh wakil dan kepala dinas. Artinya kan beban kerja lebih dari yang biasa itu Pak. Iya, sebetulnya dari beban kerja atau permasalahan ya, itu tidak jauh berbeda. Cuma permasalahannya adalah ketika pada awal-awal COVID dulu, itu dana tersedia.
Oh gitu. Dana. Kenapa? Nah tahun 2020 ya. Jadi dan kemudian tahun 2021, 2021. Dan artinya waktu itu anggaran. Tapi setelah COVID 2020 itu kan ada dampak. Ya, dampaknya diantaranya adalah terjadinya pengurangan anggaran dari pusat ke daerah. Iya. Contoh misalnya dulu tenaga kesehatan disubsidi dari pusat. Sekarang itu dibebankan kepada daerah. Iya. Kemudian yang kedua itu pendapatan daerah menurun. Menurun otomatis. Dari pariwisata saja lah ya Pak. Iya. Tahun 2020 dampaknya itu tahun 2020 itu pertumbuhan ekonomi kita minus 1,6. Minus 1,6 ya. Dan kemudian pendapatan kita turun. Otomatis turun. Nah, berarti tahun 2021 kena penurunan pendapatan pada tahun 2022 yang kita gunakan kan itu. Iya. Dan kemudian tentu uang itu enggak berkurang untuk tahun 2021. Nah, itu terbukti. Seperti tahun 2021 ini untuk perubahan anggaran saja saya harus mencari 300 miliar. Untuk menutupi yang pertama ada kaitan dengan utang, dan kemudian juga tugas yang diberikan oleh pusat kaitan dengan gaji tenaga insentif tenaga kesehatan, kemudian juga utang-utang kepada kabupaten kota, kemudian juga ada BPJS, termasuk ya utang yang harus dibayar ke lapor Andalas, ini kan utang, sudah keluarkan dan kemudian diminta, maka itu kita kerjakan sebagai hutang. Walaupun itu sifatnya bantuan kan, nah, karena lapor sudah bekerja. Dan dalam keadaan sekarang ini itu kalau uangnya ada tersedia, masalah muncul, saya kira tidak susah. Nah, tapi pada saat yang sama masalah tetap berjalan, kemudian dana berkurang, pendapatan berkurang, kemudian pasokan di pusat juga cenderung berkurang. Nah, kalau itu berarti kita harus mencari sumber-sumber pembiayaan baru. Pembiayaan baru. Ya, bagaimana caranya? Ya, nah, tentu diantaranya adalah dengan mengkapitalisasi potensi yang ada di masyarakat. Ya, maka seperti kita dorong lembaga-lembaga charity, lembaga-lembaga Basnas, kemudian LAS yang ada di Sumatera Barat. Kita sinergikan program kegiatan kita, iya kan? Kemudian juga kita sinergi dengan BUMN, BUMD untuk CSR-nya. Nah, maka itu bisa membantu kegiatan-kegiatan kita. Dan kemudian tentu kita dorong untuk investasi. Sekarang investasi kan juga menurun. Gimana orang akan berinvestasi? Kenapa? Karena memang untuk kita selama ini kan perwisata. Yang kita konsen dengan perwisata, sementara sekarang ini kunjung ke tempat wisata itu boleh dikatakan tidak ada, ya, karena memang seperti beberapa kejadian Lebaran, kemudian akhir tahun itu tidak boleh tempat wisata dibuka, ya, karena masalah COVID, otomatis itu berdampak kan. Nah, jadi sehingga orang tidak memasukkan uang ke daerah, orang tidak berinvestasi di daerah. Nah, ketika tidak berinvestasi, maka tentu ekonomi juga tidak bergerak, kan? Dan kemudian juga masyarakat juga tidak bergerak, sehingga tidak terjadi dinamika keuangan itu, ya. Nah, dia maka dalam hal ini, dan kemudian juga anggaran yang kita miliki itu refocusing, ya. Karena apa? Untuk kebutuhan kesehatan, ya, yang rencananya lah untuk membangun ini, bangun itu, buat ini, buat itu, tapi karena memang kebutuhan kesehatan itu harus prioritas, dia harus refocusing, maka dana itu didistribusikan ke kesehatan. Tapi untuk sektor yang lain tidak bergerak. Gitu. Tapi bukan berarti pembangunan secara fisik mandek semuanya kan Pak? Tidak. Pak. Masih ada tetap jalan Pak ya? Sudah jelas itu kan, itu makanya untuk tahun 2021 ini itu kalau PBD kita tahun yang lalu itu ada 7, sekian, berarti mungkin ini tahun 2001 yang totalnya nanti mungkin 6, sekian. Ya, ada penurunan sekian triliun, lebih kurang.
minimal 1 triliun lah lebih kurang nanti penurunannya. Nah, jadi maksud itu tentu ini berkurang uang ini kan berkurang pembangunan tidak berjalan. Tidak berjalan dengan lancar gitu. Yang tidak bisa itu kan gaji-gaji dan itu harus jumlahnya tidak berkurang. Iyalah. Iya kan? Tidak berkurang. Artinya pembangunan fisik mungkin tidak begitu. Itu kan nanti dari kemampuan fiskal kita. Kemampuan fiskal itu kemampuan kita untuk berbelanja yang kita bisa belanjakan untuk belanja modal dan kemudian juga untuk tapi gedung kebudayaan Sumatera Barat tetap lanjut kok Menteri Pak. Iya, itu makanya nanti ada prioritas. Ya. Ya seperti ada yang tahun 2001 itu sudah dianggarkan dan kemudian mungkin sudah tender, mungkin sudah ada perjanjian kerjasama. Tentu kalau sudah sampai ke sana maka tentu akan tetap jalan. Ya, dan kemudian sekaligus juga ada prioritas yang kita mau lakukan yang nanti berefek secara lebih luas pada masyarakat. Dunsana, jadi sebetulnya Bapak Gubernur kita, Buya Mayeldi, sebetulnya ambo hadir kamari pun mengingatkan balik ke beliau terhadap janji beliau waktu masih sebelum beliau jadi gubernur, memberikan perhatian terhadap kebudayaan Minangkabau. Dan ternyata beliau menunjukkan buktinya pun di sana salah satu tetap dilanjutkannya gedung kebudayaan Sumatera Barat ya Pak, dan kini masih dibangun dan itu di tengah kondisi COVID itu masih dilanjutkan. Berarti pemerintah Sumatera Barat cukup peduli dengan itu dan kita masih menunggu gebrakan-gebrakan dari beliau terhadap dan sebenarnya hitungan terhadap perkembangan seni budaya di Sumatera Barat juga beliau hadir siko. Nah Pak, terkait dengan kondisi yang kemudian pengurangan anggaran dari pusat untuk pembangunan fisik, kemudian kita fokus dengan tenaga-tenaga kesehatan di Sumatera Barat. Artinya langkah-langkah yang tadi itu berarti kerjasama dengan beberapa lembaga-lembaga seperti Basnas untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sendiri, Pak, kondisinya. Betul. Ya. Dan kemudian ada PPKM gini, PPKM dari darurat level 4 gitu. Masyarakat kan kalau wak lihat di media sosialnya makiat saja Pak. PPKM ko level baralai, abih kami Pak, lah tandai kami Pak. Pak mandang kondisi ko seperti apa Pak? Jadi itulah yang dari awal-awal sudah diinstruksikan oleh Presiden ya. Itu antara pengendalian kesehatan COVID dengan pergerakan ekonomi. Iya. Itu makanya beliau sampaikan itu ada roda kesehatan itu tetap berjalan dan kemudian juga pada sisi lain adalah ekonomi juga harus tetap berjalan. Nah, maka dalam hal ini kan yang harus kita dorong, yang harus kita disiplinkan adalah bagaimana prokes. Masyarakat menggunakan melaksanakan program kesehatan. Ya, mereka disiplin dengan disiplin kesehatan dengan COVID ya, pakai masker seperti tadi. Kemudian juga menjaga jarak seperti kita nih sekarang ini jaga jarak kan, dan kemudian tidak berkerumunan. Nah, kan itu sudah dilakukan. Di samping juga untuk meningkatkan imun masyarakat. Itu makanya saya sampaikan kepada teman-teman media ataupun juga kepada seluruh warga masyarakat, maka jangan yang diberitakan itu yang menakut-nakuti atau yang terkesan yang berita-berita kematian terus. Tapi juga berita lah tentang orang yang sehat. Justru orang yang lebih sehat itu lebih banyak kan? Iya Pak. Orang yang kena COVID dan kemudian yang sehat itu jauh lebih banyak. Yang meninggal itu kan masih kisarannya di bawah 2%, lebih kurang 2%. Ya? Iya, kini di media sosial itu sih Pak, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu makanya inilah cerita seorang mahasiswa dari Wuhan, di Cina. Dan kenapa di Wuhan itu cepat pengendalian COVID-nya? Karena memang berita-berita yang diberikan berita orang yang sehat. Kemudian berapa orang yang sehat, kenapa dia sehat, dan kemudian nih. Dan justru berita-berita baik itu yang diceritakan. Berita-berita yang kurang baik itu ditangani, ya, dilakukan oleh petugas-petugas kita, gitu kan, bukan tidak diperhatikan. Nah, ini cerita dari para mahasiswa yang sempat mengirimkan di media sosial juga kita baca cerita daripada mahasiswa di sana. Artinya kalau berita jelek terus yang dibuka di media sosial mempengaruhi psikologi masyarakat. Dan merusak imun awak seorang ini Pak dan Niko. Psikologi dan kemudian mungkin masyarakat lebih tertekan sehingga imunnya turun. Ya, dan sehingga ini orang yang imunnya turun ini, maka ini yang menyebabkan daya tahannya atau menurun, dan kemudian ketika ada virus maka mudah untuk masuk. Nah, itu kita berikan berita-berita gembira, berita-berita baik
ya kepada warga masyarakat. Dan kemudian juga pada saat yang sama tentu juga kita melakukan langkah-langkah sinergi bersama. Dan seperti kita di Sumatera Barat untuk COVID ini misalnya, itu kan kita sudah punya perda. Perda nomor 6 tahun 2020. Jadi maksud itu kita udah jauh lebih baik di dalam perangkat-perangkat hukum dan penanganan. Dan kita sekarang ini konsen dengan pengendalian penyakit pada skala mikro. Ini yang dipesankan oleh Presiden pada awal Februari tahun 2001 ketika kami waktu itu pertemuan, saya masih wali kota Padang, ketemu dengan wali kota se-Indonesia. Itulah pesankan, jangan ketika ada yang positif satu cuma tinggalnya di kelurahan A atau di RW A atau di negara A, jangan seluruh kabupatennya itu yang dimerahkan. Nah, itu makanya tangan istilah mikro. Maka tangan di nagari itu atau di RW itu. Maka kita di Sumatera ada kongsi COVID, kemudian ada nagari tageh. Iya kan? Itu udah kita lakukan. Dan bahkan sekarang ini tempat isolasi di nagari itu ada di setiap nagari. Dan itu sudah inisiatif masyarakat. Dan kemudian yang lebih ini lagi, alhamdulillah kita di Sumatera Barat tidak ada lagi masyarakat yang menolak atau menyisihkan ada warga yang positif. Tapi mereka sudah saling bantu untuk memfasilitasi. Dan ini kan berarti dari segi perhatian masyarakat ini sudah kita bisa tingkatkan. Artinya masyarakat kita mulai ada kesadaran untuk saling support, saling mendukung ketika ada mungkin di antara mereka yang terinfeksi COVID, gitu dah Pak. Betul. Nah, kondisi seperti ini bahkan artinya tingkat kesadaran masyarakat kan sebetulnya terbangun, Pak, persoalan COVID kok, kesadaran mereka untuk melakukan prokes. Tapi masih ada juga Pak pikir bahwa masyarakat Sumatera Barat tuh paling mada orang. Ya, kalau kita itu makanya tadi kita katakan serupa itu. Kalau yang dicari barangkali yang enggak pakai, mungkin ada ya. Dan kemudian ada di daerah-daerah. Ya, mungkin daerah itu memang enggak ada COVID. Ya, bara banyaknya nagari-nagari. Contoh di Padang saja bukan. Itu RT-nya itu ada lebih kurang 3.000-an. Tapi yang warga yang positif RT itu kan puluhan jumlahnya, 50 RT begitu. Jadi bukan semua RT dan ada 3.000-an lebih itu, iya kan? Nah, dan kemudian misalnya serupa di daerah Bungi Teluk Habuang, mungkin di situ sekete yang kanai, yang positif, bahkan mungkin kinilah hijau di situ, Nah, waktu itu tentu masyarakat situ tidak terlalu apa. Tapi ketika nyampai ke tempat lain atau mungkin masuk ke kota Padang, nah, mereka itu yang kita ingatkan, itu yang kita dan begitu misalnya serupa ambo pernah pergi ke Pasaman Barat, ya kan, ke Rayo Patang, dan kemudian berkunjung pada suatu nagari. Ya memang di situ tidak ada yang positif. Dan kemudian masyarakatnya orang ke situ tuh tidak banyak gitu. Karena untuk mengunjungi tempat itu butuh naik kapal sampan itu sampai 2,5 jam sampai 3 jam. Ya kan, jadi masyarakatnya sudah terprosesi di situ gitu. Jadi maksudnya itu tentu barangkali masyarakat itu tidak seperti di tempat lain. Nah, baru-baru itu kan Pak berkunjung ke M Jamil. Ambo melihat berita Pak berkunjung ke M Jamil. Nah, cerita Pak, apakah memang M Jamil seangkar berita-berita orang M Jamil kini laba serak, kini pasien COVID di Sinan? Apakah memang seperti itu Pak kondisi di M Jamil tuh? Sehingga masyarakat takut lo baru baik ini Pak gitu. Ya artinya kan sama-sama kita cari ke situ. Iya. Apakah memang ada bergelimpang segala macam? Merasa itu terlalu ya. Berlebihan berarti informasi itu Pak. Beritanya dan tidak sebenarnya. Berarti Sumatera Barat sebetulnya masih bisa, artinya kita masih bisa mengcover kondisi anak Pak. Ya alhamdulillah karena memang kerjasama dengan rumah sakit. Jadi nanti kan rumah sakit kan banyak ya, ada tipe-tipenya. Betul. Jadi yang barek itu baru ke M Jamil. Nah itulah ada sistem distribusi yang dilakukan oleh pimpinan rumah sakit se-Sumatera Barat. Ya, dan kemudian nanti bawa dulu ke rumah sakit di daerah. Nah, kemudian kalau bahan barek mana baru ke M Jamil. Kalau begitu juga mungkin ada di rumah sakit bahwa yang punya kelengkapan
ya, di Rumah Sakit Anma Mukhtar, kemudian ada Rumah Sakit Pariaman, kemudian juga Solo, gitu kan. Nah, makanya itu kita dari berapa pasien-pasien bisa kita tangani di situ, karena ada kelengkapan yang kita miliki. Jadi tidak sandoin dua, tapi itulah ada sistem koordinasi dari rumah sakit yang ada di Sumatera Barat. Ya. Lah, jadi di sana kan, bahwa ternyata kinerja beliau sebagai gubernur terkait persoalan COVID, karena mau cuma nengah Pak Gubernur kok bantuannya tidak begitu acuannya terhadap persoalan COVID. Lah dipaparkan beliau cukup jelas, dan kalau Nusana ingin tahu lebih banyak, silakan Nusana follow dari akun Facebook beliau. Itu jalih semua. Itu secara tidak langsung sebetulnya laporan kerja Pak ke masyarakat, mana Pak? Betul. Melalui media sosial, Pak. Ya, memang itu yang diminta oleh masyarakat. Ya, Pak, cerita saya Pak. Wah, beralih kini tidak COVID ledo Pak, terhadap program-program yang lain. Kini apa yang sedang dilakukan Pak? Jadi ada masalah kesehatan, kemudian ada masalah anggaran, ya, dan ada kewajiban setelah kita dilantik 25 Februari, maka ada beberapa tugas yang harus kita lakukan, menyelesaikan RPJM. Nah, alhamdulillah RPJM awak itu jauh lebih capek. Nah, ini alhamdulillah kawan-kawan di DPRD itu luar biasa ya, dukungan perhatiannya. Artinya kita sependapat lah, ya. Sehingga dengan adanya RPJM, maka bisa lah membahas untuk anggaran 2022. Nah, patang lah mau sampaikan itu anggaran 2022, ya, ke provinsi dan KUA PPAS namanya. Nah, kemudian setelah itu mempersiapkan lah untuk perubahan 2021 itu. Nah, ambo tekankan ke PD di provinsi tidak boleh terlambat, harus lebih cepat, ya, karena memang DPRD pun bisa bekerja lebih capek, ya, dan kemudian sehingga nanti selesai capek anggaran capek lah mengarajuan, ya. Sehingga kalau capek mengarajuan anggaran pemerintah daerah, maka pembangunan itu akan bergerak, karena dana pemerintah itu masih sebagai stimulan daripada. Nah, kemudian di samping itu juga ketika kami dilantik 100 hari kami Bakarajo, ya Pak Wakil Gubernur, kan menteri-menteri banyak yang datang ke Siko, dan menyampaikan beberapa komitmen. Nah, maka itu kan itu perlu ditindaklanjuti, ya, perlu ditindaklanjuti. Maka itu OPD menindaklanjuti kaitan dengan flyover, ya, ke Solo, ya kan, dan kemudian juga tol yang ketika kita baru dilantik waktu itu hangat itu, maksud ada perlambatan, langsung kita maksimalkan dan kita evaluasi sadonya, sehingga itu alhamdulillah berjalan progres tetap. Dan kemudian juga kaitan juga berapa daerah-daerah yang lain yang kita rencanakan menjadi jalur daripada tol itu, ya, dari 50 kota kemudian Bukit Tinggi dan lainnya. Dan kemudian di samping itu juga kaitan dengan koordinasi dengan kabupaten kota. Nah, kita kan provinsi ada bersinergi dengan kabupaten kota. Nah, maka ada rapat-rapat yang kita lakukan, koordinasi yang kita lakukan baik dalam anggaran, kemudian juga dari permasalahan. Dan kemudian pada saat yang sama ada tugas-tugas yang diberikan oleh kementerian kepada kita. Di antaranya adalah bagaimana menyikapi sekaitan dengan dana meninjau, kan? Dan kemudian juga berapa agenda-agenda yang harus kita lakukan pada tahun ini. Jadi berasa itu sebenarnya kan perlu koordinasi, perlu komunikasi, dan kini pun komunikasi awak kan juga ke pusat terbatas kondisi. Di pusat di juga yang banyak kena COVID, kan? Dan kemudian juga yang WFO, WFH, yang kan otomatis itu akan ada pelambatan. Kemudian lebih penting lagi adalah di provinsi Sumatera Barat kok banyak kalau yang pensiun. Otomatis itu kan mempengaruhi percepatan kinerja karena banyak PLT, dan itu tentu koordinasi juga kementerian kemudian KSN dan yang lainnya. Jadi dalam hal itu baik kaitan juga personal individu SDM, kemudian juga kaitan dengan perencanaan anggaran, kemudian juga kaitan dengan pendanaan. Dan sadonya itu adalah hal yang kita diskusikan, koordinasikan dan bicara.
cukup jelas di sana. Dalam waktu 5 bulan beliau dilantik jadi Gubernur Provinsi Sumatera Barat, dan jale mungkin di sana apa yang dipaparkan beliau, apa saja yang sedang dikerjakan beliau. Pak, ada pertanyaan terakhir Pak. Iko mungkin agak menggelitik karena mungkin wartawan tak lalu berani tanya ke Pak, tapi yang mau tanya ke Pak no. Bila rencana Pak reshuffle kabinet Pak Mahyildi. Ya, kita kalah jalan. Iya Pak. Kalah jalan dan ketika berapa bulan kan ada yang kosong-kosong ya. Iya. Ada yang kosong, ada yang PLT, kemudian ada perubahan SOTK. Nah, itu kalau kita kukuhkan. Iya. Nah, kukuhkan itulah ada ratusan. Iyalah ada eselon yang kita kukuhkan. Struktural mulai dari eselon ampe, kemudian 3, kemudian 2. Iya. Itulah kita lakukan. Dan kemudian kini awak minta izin kepada Mendagri dan kemudian juga KSN untuk melakukan job fit. Job fit itu adalah bagaimana pergeseran-pergeseran. Mungkin awak merasa dengan visi misi yang baru, dan kemudian ada SDM yang berada pada posisi yang ada, maka kita geser. Atau mungkin ada aturan yang menegaskan ke kita seseorang pada suatu jabatan itu tidak boleh sampai belasan tahun gitu. Iya. Nah, itu kan ada perlu gitu pergeseran. Dan kemudian juga ada yang pensiun. Nah, itu maka harus kita isi. Ya, nah, nanti kalau job fit itu tidak boleh menonjolkan, tidak boleh menurunkan. Tidak boleh menurunkan, tapi digeser. Tapi pergeseran. Pergeseran. Dan insya Allah itu izinnya sedang lahdu sebagian. Nah, mudah-mudahan dalam waktu dekat akan kita lakukan. Waktu dekat bulan apa Pak? Mungkin bulan Agustus kok. Udah Agustus. Ada pergeseran. Pak, sebentalai HUT RI Pak. Iya. Nah, terkait dengan masalah pandemi yang alami kini, kalau dulu mungkin ada pawai kebudayaan, ada apa, itu planning kira-kira Pak, seperti apa perayaan Pak di Sumatera Barat? Ya, kalau kini untuk seperti tadi kan masalah COVID masih cukup bergerak di Sumatera Barat dan khususnya Kota Padang. Memang kini Kota Padang yang cukup berat ya. Dan alhamdulillah kota-kota yang lain, kabupaten yang lain itu sudah agak lebih stabil, sudah lebih baik. Ya, kadang Kota Padang kan masih masuk level 4. Level 4. Dan itu sampai 9 Agustus nantinya. Dan maka itu untuk kegiatan-kegiatan masih terbatas. Tapi kita merencanakan karena memang dari kawan-kawan dari tenaga kesehatan dari aktivitas silakan. Ya, tapi memang ada pembatasan. Kemudian juga tentu prokes harus dipatuhi, harus diikuti. Dan untuk 17 Agustus 2021 yang dulu peringatan itu kan ada di kantor gubernur. Iya. Nah, untuk tahun kini kita melakukan di Istana Gubernur. Di Istana Gubernur. Gubernur itu sedang disiapkan oleh kawan-kawan, dan persiapan sudah berjalan. Nah, mudah-mudahan itu akan lancar. Dan tadi siang kita merapikan dinas terkait pemuda olahraga, kemudian biro PIM, kemudian Satpol PP dan lainnya. Dan pertama 17 Agustus yang kita ingin, bulan Agustus yang kita inginkan kepada seluruh masyarakat, memastikan seluruh rumah-rumah itu memasang bendera merah putih. Kantor-kantor ada semarakkan dengan merah putihnya. Tidak cukup hanya bendera cie untuk kantor-kantor. Adanya itu lebih semarak. Merah putihnya lebih dan ya walaupun dalam situasi pandemi, maka semaraknya, kemudian semangat nasionalismenya itu harus kelihatan, harus jelas. Ya, orang dulu waparang, masa kita mau sama daerah sama daerah enggak bisa kan begitu kan. Itu makanya kita tadi merapian supaya kita akan buatkan tim untuk mengevaluasi itu ke masyarakat, dan kemudian juga untuk menegaskan ke bupati oleh kota harus ada SDM pengawasan diturunkan ke lapangan. Misal tingkat nagari, wali nagari, kemudian di situ ada Babin Kamtipmas kan. Nah, itu perlu mereka silakan memasang bendera merah putih dan setiap rumah-rumah ya.
Dan kemudian kantu-kantu aja serupa itu memastikan kalau seandainya mereka tidak memasang, ditanyai kenapa tidak pasang? Pemilu ke dipasang, ya kan? Karena ada sebulan kan, sebulan dan harus pasang. Dan ambo minta ke panitia, yaitu SKS yang disiapkan untuk pengawasan itu. Nanti kalau saya ada di antara masyarakat lah diingean dan tidak masang, merasa mungkin saatnya barangkali mungkin diimbau ke kantua Koramil, ya, ataupun juga ke Polsek, ya, untuk ditanyai dan kemudian untuk disadarkan mereka supaya mereka memasang. Tapi tetap dengan kondisi yang sangat persuasif tentunya, Pak. Kita harapkan begitu dan kita tidak main-main ya. Iya. Dengan serupa yang kita katakan tadi, hanya sekali setahun. Kemudian orang dulu buat parang sehingga merah putih kecil berkibar, ya sekian banyak antar lah merdeka pun awak kan bulan 2 lumpuh lah. Maka masih ditagaknya merah putih biru di Surabaya kan, sampai pelimo kan, sekian orang pula meninggal di situ. Sehingga merah putih berkibar. Kini awak ndak ada buat parang dah, masa ndak mau mengibarkan merah putih itu. Maka itu maka dipastikan setiap rumah harus pasang merah putih. Dan kemudian kalau seandainya mereka sudah diingatkan, kemudian saya minta kepada jajaran kepolisian dan kemudian jajaran TNI untuk memanggil mereka dan kemudian juga untuk memberikan nasihat, memberikan masukan. Mungkin di tempat mereka, tapi memang kalau mereka sudah diingatkan tidak melakukan, merasa perlu diimbau. Jadi itu semacam himbauan kepada masyarakat, dan alun memasang bendera, kakak jalan pasang bendera, masa untuk rasa nasionalisme mungkin bisa diungkapkan dengan cara seperti itu, Pak. Salah satunya itu. Salah satunya seperti itu. Oke. Yang jadi di sana, apa yang di sana dengar mungkin selama aku di luar terhadap beliau, dan ambolah menjadi orang yang mungkin yang sangat beruntung. Beliau sangat low profile, bukan karena ambo berada dekat beliau, terbukti tidak susah sebetulnya untuk bertemu dengan beliau. Dan di sana bisa lihat, beliau termasuk salah seorang kepala daerah dan rajin turun ke masyarakat, bahkan namuah makan di rumah masyarakat yang sangat miskin, duduk bersama mengikuti itu, Pak. Itu sebetulnya motivasinya seperti apa sih, Pak? Supaya Pak lebih tahu langsung, tidak hanya mendengar dari orang, dari bawaan Pak tentang kondisi masyarakat, atau seperti apa sih sebetulnya? Jadi, pertama, selama aku kan kepala daerah, kepala gubernur, dan kemudian juga bupati, wali kota, itu kan apakan presiden kan? Kan terkesan susah untuk diakses oleh masyarakat. Dan Pak Presiden telah menunjukkan sebenarnya. Berapa kali beliau turun kan. Nah, kalau gitu di provinsi tentu itu yang pertama. Supaya maksudnya dikatakan tidak susah sebenarnya bertemu gubernur. Itu makanya ketika ada susah mana bertemu apa? Coba apakah memang orang itu pernah menghubungi, mengontak apa gitu kan? So, kalau misalnya ketika ada masuk akatu salat misalnya kan, kamu berhenti di masjid ini mau lewati, ya kan? Ketika bisa bertemu ya masyarakat di situ. Betul. Kemudian kalau urusan surat menyurat di kawan-kawan di Pemprov, maka itu di mana mereka ayo antar surat apa semacam, bisa kita selesaikan di sini, ya kan? Dan kemudian yang kedua, kita memang membawa majak kawan-kawan di pemerintah daerah supaya memang menyelami permasalahan-permasalahan yang real di masyarakat, yang nyata di masyarakat. Intinya harus turun ke lapangan untuk mengetahui itu. Dan itulah makanya OPD kita bawa, dan itu dilakukan juga wakil gubernur. Iya. Gubernur juga pergi ke daerah dan kemudian dibawa OPD mencari komunikasi juga masyarakat, kepala daerah dengan masyarakat, dan kemudian mencari potensi-potensi yang bisa kita kembangkan, bisa kita tingkatkan. Dan kemudian di samping itu juga tentu kita akan lebih tahu bahwa permasalahan sebenarnya. Ketika kalau saat kini karena memang ambo ada undangan misalnya ke Agam misalnya atau ke Solo Kama, maka kini yang kita fokuskan sehari atau berapa acara di daerah itu. Sehingga tidak boleh balik gitu. Jangan nanti acara Cikocie aja jaraknya sehingga katu habis di jalan. Habis dari Toto siapa? Awak kini ingin seperti itu, makanya kalau ada acara, ada misalnya acara undangan di satu daerah, maka ambo sehari itu di situ.
Iya. Ya bahkan kalau ada OPD-OPD yang perlu surat menyurat, ya tahan ke situ. Iya, Kalau ingin capek kan, ingin capek. Diselesaikan. Artinya nggak lo pas apa di kantor atau gitu kan? Nah, justru kalau itu lambek rajo Pak. Ya, dan kini kan sebenarnya lah mudah dengan sistem dengan kemajuan IT dengan online apa semacam itu kan bisa. Iya. Ya, dan kemudian bisa bahkan bertamu rape dan kemudian dengan melalui satu media kan bisa berdialog banyak orang pada saat yang sama kan. Perlu si A, si B, si C, tolong kasihkan masukkan aplikasinya dan kemudian bisa kita langsung mendiskusikan di situ. Dan kemudian kadang-kadang juga barangkali mungkin bisa di Siko atau di bahkan seperti yang disampaikan tadi kaitan juga ketika berturun ke daerah, maka misalnya tamu juga guru-guru mengevaluasi sekolah-sekolah segala macamnya, dinas pendidikan turun lapang bersama. Iya. Itu. Ada UPT di daerah kan juga banyak. Ya kan, masa kehutanan misalkan. Kalau di daerah juga. Kemudian juga pertanian kan ada di daerah juga. Itu kan mereka perlu dikunjungi, perlu didanga aja apa permasalahan-permasalahan yang ada di daerah itu. Nah, nanti pada saat sama, maka dinas terkait, maka nanti akan bersama di situ. Jadi itu yang kita lakukan. Dan sehingga tahu persis permasalahan. Jadi, nah kadang-kadang misalnya kita Pak netizen tadi yang mau kecian tadi Pak, ketika itu diekspos di media sosial kegiatan apa dikecian apa pencitraan, nggak manga-manga dikecian nggak kedo karajo. Nah ini Iko serba salah jadi serba salah. Jadi Dun Sana sebetulnya kita harus arif melihat kondisi serupa Iko, dan yang pasti ketika Dun Sana kritis mulia tapi cerdas kemudian Pak. Iya. Boleh mengkritisi suatu hal, tapi bukan untuk membunuh karakter seseorang. Kalau sih prinsip seperti itu Pak. Gitu. Iya, jadi memang kawan-kawan di Pemprov, saya dulu itu mau kembangkan. Iya. Dan memang yang kerajuan itu ada kekurangan-kekurangan. Nah, silakan dikritisi, silakan masukkan. Jadi tidak ada dan kawan di Pemprov kalau ada yang mengkritisi, yang tidak boleh menjawab di media demo. Iya. Jangan media, jawabnya dengan kerja. Iya. Ya, kalau menghadapi krisis, ayo ajak yang bersangkutan apa, silakan ajak. Apa bahan sebenarnya? Apa solusinya? Ya, sehingga masalah capek selesai. So, tidak akan selesai jawab dan kemudian kritisi mengkritisi tidak akan selesai. Tapi akan selesai ketika kita eksekusi di lapangan. Kita lakukan dijawab dengan kegiatan di lapangan. Itulah yang akan menyelesaikan. Ya, dan itu memang kawan-kawan di pemerintah daerah kita dorong serupa itu. Aduh Cik Lepak, pertanyaan yang terakhir barangkali dari tadi terakhir karena dengan beliau di sana banyak hal yang bisa kita diskusikan. Iko mempengaruhi sebetulnya kepada psikologi masyarakat Sumatera Barat terutama. Ketika ada penghinaan kapak yang muncul baru-baru tapi apa mungkin diam, tapi yang bergerak adalah komunitas lain, lembaga lain yang mengadukan oknum tersebut. Apa menanggapi hal seperti apa Iko kondisi yang terjadi di masyarakat? Yang merasa kalau bicara tentang Ambo tentang Mahyali sebagai manusia, biasa banyak kekurangan-kekurangan, ya. Dan kemudian kalau toh barangkali mungkin masyarakat mengkritisi atau menghujat, mungkin dengan bahasa-bahasa yang kadang-kadang memang kurang mengenakkan, kurang memakan, dan barangkali mungkin masyarakat waktu itu mungkin ada masalah mungkin. Mereka melakukan bahasa-bahasa serupa itu, sehingga mencari kadang-kadang tidak ada masalah, tapi karena memang suasana jiwa kebatinannya itu ada permasalahan, maka ungkapan itu kurang tepat. Nah, begitu. Nah, ketika itu terjadi, ya bagi Ambo sebagai manusia biasa, ya kritis apa segala macam itu tentu seperti tadi adalah suatu hal biasa, bukan malaikat kan, Pak manusia biasa. Dan itu makanya kalau ada yang mengkritisi, silakan kritisi. Dan kemudian itu akan lebih rancak, ada solusinya kan. Iko jalan keluarnya serupa Iko. Jadi selesai masalah kan. Kasus Patang lah Pak, maafkan orangnya Pak, minta maaf orangnya Pak. Yang mengecana Pak masalah batu cincin. Alasan saya Pak. Batu cincin, memang dari bersangkutan memang mengungkapkan. Ya, bagi Ambo sini kan. Minta maaf beliau Pak. Pernyataannya lah Pernyataannya disampaikannya, dan kemudian bagi Ambo itu kabar nih Mama ada yang menuntut beliau gitu secara hukum. Iya karena memang orang awak aku kan punya kemanakan Pak, punya kampung dan kemudian punya keluarga selama nah, tentu nanti secara
dan keluarga mungkin yang mencari seperti itu, aduh sebagai nenek mama kan, Iya Pak. di suku pisang diagam kan, tentu ya merasa itu karena nenek mama di situ, dan sehingga melakukan tindakan merespon itu, dan kemudian melaporkan atau segala macam. Dan itu makanya kalau masyarakat Minangkabau itu ataupun kepada siapa saja, ya memang kita harus hati-hati. So bagi tadi itu masyarakat punya kaum, punya masyarakat, dan kemudiannya mungkin di kampung atau di mana punya itu. Maka situ makanya orang awak kan kritis kan, sangat kritis orang Minang. Tapi ketika kritis tadi itu, maka ada solusi, ada jalan keluar yang dihadirkan, dan kemudian mengkritisi suatu masalah bukan berarti hubungannya orang itu tidak elok. Iya. Justru itu dilakukan karena sayang kan? Karena sayang dengan orang, sayang dengan daerah, sayang dengan orang itu, supaya hal yang tidak elok itu jangan terjadi. Atau kalau alun terjadi, jangan alun terjadi. Kalau terjadi barangkali itu mungkin untuk dipeloi, kan begitu, kebaikan. Kan itu yang. Jadi inti Pak, lepas siapapun orangnya, apakah seorang gubernur atau pejabat publik, kalau itu yang paling penting, awak harus hati-hati jujari Pak di media sosial maupun penghinaan. Siapapun orangnya punya hak lo untuk menuntut keadilan bagi mereka Pak. Dan ambo yakin di sana Buya Mayeldi sangat arif dan bijaksana untuk menyikapi persoalan Niko. Terakhir Pak, apa kira-kira yang Pak sampaikan ke masyarakat Pak? Ya, kepada masyarakat Sumatera Barat di masa Jawa Barado, apakah di kampung, apa jadi rantau, ya, dalam situasi ya negara daerah dan sulit, maka jalan untuk penyelesaian itulah bagaimana kita memang saling bahu membahu, saling engek-mengekan, saling kanam-kanaan, dan kemudian saling nasihat-menasihati, ya, serupa pesan oleh agama awak. Dan mudah-mudahan dengan upaya-upaya itu kamu akan lebih baik, dan kemudian pembangunan akan lebih lancar, dan kemudian permasalahan yang ada akan bisa kita selesaikan. Ya. Terima kasih banyak. Nah, Dun Sana, yang lah membuktikan ke Dun Sana bahwa untuk menemui beliau tidak susah sebetulnya, tergantung niat Dun Sana, dan beliau sangat salah seorang kepala daerah di Indonesia yang sangat low profile, yang mengerti dengan kondisi masyarakatnya, sehingga beliau pun rajin menemui masyarakatnya, menjemput langsung persoalan-persoalan di daerah, tidak hanya menangani dari bawahan beliau saja. Terima kasih banyak Buya Mayeldi hadir di Pot Bungo. Bilo-bilo kami undang balik Pak Mayeldi, dan ambo pun berharap bilo-bilo ambo ni raun je beliau ke daerah. Boleh. Lah di sana. Terima kasih banyak, dan kita tunggu inspirasi luar biasa dari seorang gubernur Sumatera Barat, Buya Mayeldi, di podcast yang berikutnya. Nah, di sana. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik 2 3 lah habis anak lah no lah habis